Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika manusia dapat nikmat, dia itu diuji mau syukur atau tidak. Ketika seorang manusia ini diberi kesusahan, juga diuji mau sabar atau tidak. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika kita ini mendapatkan kesusahan, kita sabar, masuk surga. Tapi kalau ketika mendapatkan kesusahan, kita nggak sabar malah ngomel. Kula ndek wingi Mbak, Masya Allah, nandur pari pun sehat, lemu-lemu, tiba-tiba datang hama, potong leher, entek kabeh, wis mati aku carane ngene iki. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata seperti ini kata-kata yang orang tidak sabar, nggak lulus ujian. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar itu adalah ketika terkena musibah yang pertama. As-sabru fis sadmatil ula. Sabar itu ketika benturan yang pertama. Kalau kita ini punya uang hilang 1 miliar, maka kita ngomel sana ngomel sini, ngomel sana ngomel sini, marah sana marah sini. Kemudian setelah berbulan-bulan sudah agak lupa uangnya, kita mengatakan, wis kula tak sabar mawon, nah niki sampun takdiri Allah, niki sudah takdirnya Allah, saya sabar aja. Gak kanggo hadirin. Sabar setelah kita terbiasa dengan musibah itu gak ada gunanya. Diceritakan suatu ketika ada seorang wanita kehilangan anaknya, maka dinasihati oleh Rasulullah, kamu tuh jangan susah, sabar saja, ini adalah ujian. Maka perempuan tadi ngomel, kamu nggak ngerasakan ya, enak-enak aja nasihatin orang. Lah saya ini loh ditinggal anak, apa nggak susah saya ini? Pokoknya ringkasnya wanita tadi marah-marah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa hari dia baru sadar yang menasihati dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pokoknya sabar sekarang ditinggal anak saya. As-sabru fis sadmatil ula. Nek sabare nembe saniki mboten kanggo. Sabar biyen nika nalikane duwe ilang, sabar masuk surga. Sabar saniki biasa. Itu bukan karena sabar, tapi karena kita sudah lupa dengan ujian itu. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini kalau dapatkan musibah kita sabar saat itu juga. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Maka karena dunia ini ujian, Allah Subhanahu wa taala bikin suasana dunia ini bermacam-macam. Ada orang-orang yang alim, itu juga ujian. Dia sombong nggak ketika dijadikan orang alim? Dia mau ngajari orang-orang yang jahil atau tidak? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jahil ini juga diuji oleh Allah, mau belajar kepada orang-orang yang alim atau tidak? Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini semua diuji. Yang mimpin musyawarah diuji, yang ikut musyawarah juga diuji. Yang mimpin musyawarah memutuskan dengan hawa nafsu atau karena Allah? Kalau kita musyawarah karena hawa nafsu, nggak lulus ujian. Yang ikut musyawarah juga diuji, mau taat keputusan musyawarah atau tidak? Kalau kita ngengkel diputuskan musyawarah, nggak lulus ujian. Kalau kita taat, lulus ujian. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bayan diuji, mau sabar atau tidak? Lihat orang-orang ngantuk. Orang-orang yang mendengarkan juga diuji, kuat menahan ngantuknya atau tidak? Kalau kita itu melek, kita tahan-tahan terus, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sehat. Hadirin. Karena di dalam agama itu walladzina jahadu, yang ada nilai ini yang susah payah. Maka kalau bayan kok ngantuk, kok dipaksa-paksa terus, insya Allah itu ganjarannya lebih gede. Maka insya Allah kita mulai semua insya Allah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, pokoknya kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini harus memahami ini.
Kalau orang itu tidak paham di dunia ini sebagai tempat ujian, maka dia ini akan sibuk dengan kemauannya sendiri. Tapi kalau dia itu terasa bahwasanya saya diuji, maka dia mesti akan hati-hati. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun juga namanya ujian itu mesti ada akhirannya. Namanya ujian mesti ada akhirannya. Ujian SMP, ujian SMA ada akhirannya. Ujian SD juga ada akhirannya. Begitu juga ujian di dunia ini ada akhirannya juga. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya kalau ujian dunia, kalau ujian SMP yaitu tanggal berakhirnya jelas. Bapak, kamu nanti akan ujian. Seorang guru bilang pada muridnya tanggal 23 April sampai tanggal 25. Mulainya jelas, akhirnya jelas. Itu kalau ujian sekolahan. Tapi kalau ujian ini, ujian di dunia ini akhirnya nggak jelas. Akhirnya ujian dunia ini nggak jelas. Nanti malam malaikat Israel datang bisa. Kemudian 1 tahun lagi juga bisa, 1 detik lagi juga bisa. Jadi akhir ujian kita ini nggak jelas. Orang muda juga bisa cepat selesainya, orang tua juga bisa cepat selesainya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih sulit lagi, ujian di dunia ini sudah waktunya nggak jelas kapan selesainya, kemudian yang dinilai itu akhirnya. Walaupun kita itu sholat, zikir, amal ibadah, 1 detik sebelum mati, naudzubillah min dzalik, kita tidak iman, langsung dihukumi nggak iman, neraka selama-lamanya. Walaupun kita ini amalnya nggak jelas, kok sebelum mati tobat diterima Allah, masuk surga. Nah, ini yang repotnya hadirin. Yang repot itu akhirnya yang betul jelas, dan yang dinilai itu akhirnya. Almar'u yamutu ala ma yahya. Manusia itu matinya sesuai dengan hidupnya. Berarti kita ini dalam bahaya atau tidak hadirin? Oh, dalam bahaya besar. Kalau kita tidak hati-hati, naudzubillah min dzalik, nggak lulus ujian. Dan nggak lulus ujian itu celakanya itu bukan 1 tahun 2 tahun, dan ujian itu nggak bisa diulang. Kalau sekarang ujian SMA nggak lulus bisa ujian ulang. Kalau di akhirat nggak ada, sekali nggak lulus, ya nggak lulus, alawas-lawas. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana caranya biar kita ini lulus ujian, mati dalam keadaan iman? Bagaimana caranya? Caranya satu saja, perbaikan iman. 24 jam imannya lurus terus. Jangan sampai ada satu kedipan mata pun dalam keadaan kita ini imannya lemah. Insyaallah hadirin. Kalau kita ini imannya jos, kuat ketika di markas, nanti kalau sudah pulang khidmat teler lagi. Hadirin mulia, berarti kita ini dalam bahaya, karena kita ini nggak tentu matinya di markas atau di rumah. Lah kalau pas matinya imannya naik, alhamdulillah. Lah kalau pas imannya teler, naudzubillah min dzalik. Maka iman itu harus selalu ada di dalam hati kita 24 jam, melek, tidur, makan, minum, dakwah, iman harus selalu naik terus. Insyaallah hadirin. Kemudian yang kedua kali, supaya kita ini lulus ujian, supaya kita ini imannya terjaga terus, adalah kalau kita ini membuat suasana agama di dalam kehidupan kita. Orang tuh kalau hidup di dalam suasana agama, suasana dakwah, suasana mahalah, suasana halakoh, suasana markas, suasana perjuangan, insya Allah dia tidak akan keluar dari Islam, dia akan selamat imannya, mati dalam keadaan iman. Tapi kalau orang tuh hidupnya tidak dalam suasana agama, walaupun toh hari ini imannya notok langit, nanti lama-lama turun, akhirnya layu kering imannya.
Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, pohon. Kita lihat pohon. Pohon tuh kapan bisa subur? Ketika dia itu masih di dalam suasana tanah. Akarnya di dalam tanah, dia masih terkena panasnya matahari, terkena dinginnya angin malam, disirami, maka dia akan subur karena di dalam suasana. Kadang-kadang grogi, godong kadang-kadang grogi, tapi nanti akan tumbuh lagi karena dia masih dalam suasana. Begitu juga manusia ini, kalau masih dalam suasana agama, teler-teler sedikit wajar lah, nggak nisab 1 bulan 2 bulan wajar, tapi nanti insya Allah suatu saat keluar lagi. Tapi kalau pohon itu sudah dikeluarkan dari suasana, kita potong, kita putuskan dia dari hubungan dengan tanah, apa yang terjadi? Satu hari dia masih hijau, masih basah kayunya, tapi lama-lama 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan berubah jadi kayu yang kering, akhirnya jadi kayu bakar, dibakar habis. Begitu juga diri kita, kalau kita ini tidak letakkan dalam suasana agama, nanti lama-lama iman layu. Lah kok pas layu Israel lewat, naudzubillah min dzalik, wis gak tahu nanti nasib kita bagaimana. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini diperintahkan hijrah ke Madinah. Kenapa kok diperintahkan hijrah ke Madinah? Karena di kota Madinah itu ada suasana agama. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini usaha menempatkan diri kita dalam suasana agama. Di rumah kita kaitkan diri kita dengan suasana agama, hidupkan taklim rumah. Kemudian ketika di masjid, hidupkan suasana agama di masjid. Bagaimana masjid kita hidup 5 amal, taklimnya 2,5 jamnya, dan lain sebagainya. Insyaallah hadirin. Kemudian kita juga harus kita kaitkan diri kita dengan program-program jaulah 1, jaulah 2, musyawarah halaqah. Nanti kalau orang itu hidupnya dikaitkan dengan suasana agama, luweh okeh slamete daripada tidaknya. Memang ada orang-orang itu sudah terkait suasana agama, kemudian tetap beling ada. Tapi itu bukan peraturan umum. Peraturan umum, orang itu kalau amal agama insya Allah selamat. Perkara yang enggak umum jangan kita jadikan patokan. Dan ada juga orang tidak di dalam suasana agama, imannya selamat, ada. Tapi jangan kita jadikan patokan. An-nadir la hukmalah. Perkara ini beda aja mbok dadekne patokan, jajare para ulama. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang minum baygon enggak mati, ada. Dan apa panjenengan pengen jajal? Nggih, monggo dijajal. Mangke kula duduk ning kuburane. Jadi orang itu memang ada, tidak dalam suasana agama selamat itu ada. Tetapi itu jarang dan langka. Kita ikut peraturan umum saja, dudukkan diri kita dalam suasana agama, insya Allah kita akan selamat. Insya Allah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah sekarang ini suasana agama itu belum ada. Maka kita perlu membuat suasana agama. Bagaimana caranya? Caranya kita korbankan waktu kita korbankan diri kita, harta kita untuk membuat suasana agama. Monggo daftarkan nama 4 bulan. Monggo. Monggo. Jadi kita ini keluar 4 bulan ini untuk membuat suasana, karena suasana sekarang masih lemah. Setahun sisa masa, tambah masa. Insyaallah semuanya hadirin. Nah niki mudzakarah 3 saling taskil supados saged medal sedaya.